Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda Dwi Pertiwi, mahasiswi Teknik Komputer Universitas Syekh Kuala. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang FPGA. Yang pertama, apa itu FPGA? FPGA atau Field Programmable Gate Array adalah sebuah perangkat IC atau Integrated Circuit digital yang dapat diprogram. FPGA berbentuk komponen elektronika dan semikonduktor yang terdiri dari komponen gerbang terprogram atau programmable logic dan sambungan terprogram interkoneksi. Komponen gerbang terprogram yang dimiliki meliputi jenis gerbang logika biasa, yaitu AND, OR, NOT, maupun jenis fungsi matematis dari kombinatorik yang lebih kompleks seperti decoder, adder, subtractor, multiplier, dan lain-lain. Dari sini kita dapat melihat gambar dari contoh FPGA itu sendiri. Selanjutnya, saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah FPGA. Awalnya, FPGA dirancang dari memori PROM atau Programmable Read-Only Memory yang dapat diprogram dan perangkat logika yang dapat diprogram lainnya. PROM ditemukan pada tahun 1956, tetapi tidak tersedia secara komersial sampai tahun 1969. Diikuti dengan cepat oleh EPROM atau singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory pada tahun 1971, dan kemudian PLE, Programmable Logic Array pada tahun 1975, dan PAL, Programmable Array Logic pada tahun 1978. Pada tahun 1980-an, Naval Service Warfare Center mendanai eksperimen yang diusulkan oleh Steve Castleman untuk mengembangkan komputer yang akan menerapkan 600.000 gerbang yang dapat diprogram ulang. Lalu, terakhir pada awal tahun 1990-an, FPGA mulai digunakan sebagai alat utama dalam telekomunikasi dan jaringan. Jadi, secara awal FPGA dimulai dari PROM atau Programmable Read-Only Memory yang kemudian terus dikembangkan hingga tahun 1990-an. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang CPLD atau Complex Programmable Logic Device yang terdiri atas beberapa PLD bertipe GAL yang dibuat sebagai sebuah kesatuan chip. CPLD juga memiliki matriks pengubah yang bersifat programmable yang berfungsi untuk menghubungkan PLD satu sama lain dan juga menghubungkannya dengan pin input-output. Selain itu, CPLD juga memiliki ciri khas tambahan, yaitu dukungan JTAG antar muka atau interface untuk daya standar logika yang lain seperti 1,8 volt, 2,5 volt, 5 volt, dan sebagainya. Selain itu, arsitektur CPLD memungkinkan desain yang mudah untuk fungsi logika kombinasional input yang luas seperti decoder alamat dan mesin status dengan pengaturan waktu deterministik. Namun, arsitektur CPLD tidak memskalakan secara efektif untuk desain yang membutuhkan banyak flip-flop. Ini telah menjadi bagian dari FPGA. Perbedaan utama antara arsitektur perangkat FPGA dan CPLD adalah bahwa FPGA secara internal didasarkan pada tabel pencarian atau LUT, sementara CPLD membentuk fungsi logika dengan C of gate atau jumlah. Berikut adalah gambar arsitektur CPLD. Seperti yang kita lihat, terdapat input-output, kemudian switch matrix, lalu ada PLD1, PL2, dan sampai beberapa PLD selanjutnya. LUT dan FPGA. Sebuah LUT atau table lookup secara umum pada dasarnya adalah tabel untuk menentukan output setiap masukan yang diberikan, atau bisa dibilang merupakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran yang seperti AND, NOT, dan OR. FPGA pertama adalah larik sel logika yang terdiri dari 3 input LUT. Arsitektur FPGA berbeda dari CPLD karena elemen logikanya lebih kecil, biasanya diimplementasikan sebagai LUT.
LUT dibangun dari bit SRAM untuk menampung memori konfigurasi, masker LUT, dan satu set multiplexer untuk memilih bit SRAM yang menggerakkan output. FPGA menggunakan LUT dengan berbagai ukuran untuk mengimplementasikan logika. Ada trade-off antara ukuran LUT dan jumlah peruteran yang diperlukan. LUT yang lebih besar dapat membuat lebih banyak logika yang akan membutuhkan lebih sedikit peruteran. LUT yang lebih kecil akan membutuhkan lebih banyak peruteran tetapi menawarkan efisiensi logika yang lebih baik. Dari penjelasan singkat saya, kemudian dapat disimpulkan yaitu FPGA adalah perangkat IC digital yang dapat diprogram. CPLD terdiri atas beberapa PLD bertipe GAL yang dibuat sebagai sebuah kesatuan chip. Perbedaan utama antara arsitektur perangkat FPGA dan CPLD adalah bahwa FPGA secara internal didasarkan pada tabel pencarian atau LUT, sementara CPLD membentuk fungsi logika dengan C of gate atau jumlah. LUT atau table lookup secara umum pada dasarnya adalah tabel yang menentukan output setiap masukan yang diberikan, atau bisa dibilang merupakan tabel kebenaran. Dan yang terakhir adalah LUT dibangun dari bit SRAM untuk menampung memori konfigurasi, masker LUT, dan satu set multiplexer untuk memiliki bit SRAM yang menggerakkan output. Sekian penjelasan singkat saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.